Pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi itu apa dan untuk siapa? Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk petani yang bergabung dalam kelompok tani dan telah menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK dengan luas lahan maksimal 2 hektar per musim tanam untuk petani subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Cara mendapatkan pupuk bersubsidi. Tahapannya sebagai berikut. Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi. 1. Petani. 2. Kelompok tani. 3. Terdaftar di Simluhtan. 4. Penyusunan RDKK. 5. Terinput di ERDKK. 6. Memiliki kartu tani. 7. Menebus pupuk bersubsidi. 1. Petani atau penggarap yang berusaha tani atau mengelola lahan. 2. Petani bergabung dalam kelompok tani. Petani atau penggarap yang berusaha tani atau mengelola lahan agar mendaftarkan keanggotaannya pada kelompok tani yang berada di wilayah lahan garapan dengan syarat: 1. Membawa EKTP dan kartu keluarga. 2. Bukti lahan garapan, lokasi dan luas dengan menunjukkan bukti penguasaan lahan. 3. Menyampaikan rencana usaha tani dalam setahun, MT1, MT2, MT3. Tiga, terdaftar di Simluhtan. Kelompok tani didampingi oleh penyuluh menginput data anggotanya ke dalam Simluhtan, sistem manajemen penyuluh pertanian, yang meliputi: 1. Nama desa. 2. Nama kelompok tani. 3. Nama dan nik petani. 4. Alamat. 5. Luas lahan maksimal 2 hektar. 6. Titik koordinat lahan. Sehingga petani atau penggarap lahan yang bersangkutan tergabung dan terdata dalam kelompok tani. Empat, penyusunan RDKK. Menyusun RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi atau RDKK pupuk bersubsidi, yaitu rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK pupuk bersubsidi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Gapoktan atau penyalur pupuk bersubsidi, yaitu dengan didampingi penyuluh pertanian, musyawarah anggota-anggota kelompok tani, dipimpin ketua dan pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan real pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas, dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Yang kedua, penyuluh pendamping memeriksa kelengkapan dan kebenaran data RDKK sesuai dengan kebutuhan real petani. Yang ketiga, setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh penyuluh pendamping. Form RDKK yang harus dilengkapi oleh kelompok tani. Kelompok tani melengkapi form RDKK dengan mengisi:
1. Nama penyuluh pendamping. 2. Kode desa. 3. Kode kios pengecer. 4. Kode kelompok tani. 5. Data petani sesuai EKTP, nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan alamat. 6. Nama ibu kandung. 7. Luas lahan. 8. Subsektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. 9. Komoditas yang diusahakan: padi, kakao, kopi, jagung, kedelai, cabai, dan lain-lain. 10. Kebutuhan pupuk per musim tanam. Lima. Penginputan di ERDKK. Penginputan di ERDKK. 1. Penyuluh menyetor RDKK yang tersusun ke koordinator fungsional yang kemudian diinput di ERDKK pupuk bersubsidi. Mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data lahan dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian. Yang kedua, setelah terinput di sistem ERDKK pupuk bersubsidi, RDKK dicetak melalui sistem ERDKK. 3. RDKK tersebut dibuat rangkap 5 untuk pengecer pupuk bersubsidi resmi, kepala desa atau lurah, ketua Gapoktan, penyuluh, dan arsip Poktan. Yang keempat, RDKK dapat digunakan sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di penyalur atau pengecer resmi terdekat dari daerah. Enam, memiliki kartu tani. Kartu tani adalah sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, hingga kartu subsidi e-wallet. Tujuan kartu tani yaitu mempermudah petani dalam bertransaksi, memonitoring penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, karena hanya petani yang punya kartu tanilah yang bisa menerima pupuk bersubsidi. Persyaratan memiliki kartu tani. 1. Petani sudah bergabung dalam Daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 2. Mengisi data seperti nama lengkap, nomor induk KTP, alamat tempat tinggal, tempat tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Tujuh. Menebus pupuk bersubsidi. Yang pertama, penebusan pupuk bersubsidi oleh petani dengan membawa alat transaksi berupa data cetak ERDKK dan kartu tani yang dibatasi oleh alokasi pupuk di wilayahnya. Yang kedua, penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup, tidak dijual bebas dan hanya didistribusikan oleh kios atau penyalur resmi yang mendapat izin dari pemerintah. Pastikan petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi dapat terlayani. Yang ketiga, kios memverifikasi data cetak ERDKK dengan EKTP
ke agen atau pengecer yang telah ditunjuk. Kemudian kartu tani digunakan untuk pembelian pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani, dengan catatan saldo wajib diisi di BRI atau Briling. Kemudian petani juga bisa mengecek kembali alokasi sisa kuota pupuk. Yang keempat, setelah melakukan transaksi, pengecer menyerahkan pupuk bersubsidi ke petani dan transaksi selesai, petani dapat membawa pulang pupuk bersubsidi.